ada dua kategori. Heeh. Yang pertama adalah people oriented, yang satu lagi task oriented. Jadi nggak semua orang tuh ekspektasinya mau nyapa duluan, mau ramah gitu sama pelanggan gitu ya Mas. Mhm. Tapi ada yang orientasinya yang penting pekerjaan saya selesai deh, tugas gue beres deh gitu ya. Ada yang Hmm. orientasinya seperti itu. Nah, ternyata begitu kita datangin ke tokonya, persis yang kejadiannya adalah salah satunya task oriented. Akhirnya kita Oh, bantu tuh untuk kan. nemuin Hmm, masalah Tapi betul. mungkin itu. kalau dari angle lain mungkin begini nggak, kelihatan tanda kutip kerja, Hmm. sibuk gitu ya, biar kelihatan bahwa ini ada experience-nya, oh gila, tokonya rame nih. Itu positif apa negatif, Mbak? Kita kasih solusi. Siapa di sini yang tahu mobil yang tulisannya G4S atau mungkin depannya gas? Gas. Kadang Ya? dibacanya gitu ya, mobil nganter uang. Betul, Mas. Ke ATM apa segala macamnya gitu kan. Ternyata beliau ini bisa dibilang mantan lah ya, mantan Mantan, general manager GM di sana. Ya. Dan akhirnya saya banyak cerita sama beliau tadi di belakang kamera. Ya. Saya jadi tahu omset turun sebuah perusahaan itu nggak melulu terkait customer experience, product experience. Ya. Nah, ada satu lagi. Ternyata employee experience itu juga mempengaruhi. Betul, Mas. Makanya gara-gara karyawan begini, karyawan begitu, genzi oknum-oknum yang nggak jelas, yang nggak bisa diatur. Hmm. Mungkin Anda salah satunya, mindsetnya transaksional saja. Kan gue kan dibayarnya cuma segini. Kenapa Ya. gue ngurusin kerjaan itu juga? Ya. Ya. Nggak salah sih, tapi ternyata itu menjadi satu faktor ya utama bisa dibilang ya untuk naikin omset. Betul, Mas. Itu turning point atau apa ya, terobosan-terobosan yang Anda lakukan G4S itu yang tadinya isunya apa sih, customer service ya? Salah satunya. Jadi waktu kita di G4S, Mas, isunya adalah kita sering dikomplain gitu ya. Oke. Komplainnya gara-gara attitude atau behavior atau kasar atau sering telat, bagian dari itu sih, Mas. Jadi kita lihat bahwa employee perlu dibetulin lah. Gitu kan? Security-nya, satpamnya yang megang tembakannya. Ini Iya, harus iya, dikelirkan iya. dulu nih sektor yang mananya nih di Iya, G4S yang mobil pengamanan buat nganter uang dari Bank Indonesia, Betul. mobil yang warna biru tua ya. Biru tua yang suka banyak lecet-lecetnya gitu. Biar dibilang sangar gitu kan. Iya. Iya, iya. Jadi memang kan kita ada tim yang melakukan layanan, Mas. Oke. Ya, jadi ada paling nggak ada tiga orang dan satu mobil gitu ya. Setiap hari akan muter loh ke setiap titik, baik ATM baik ke departemen store ke pom bensin gitu ya. Jadi kan memang ada schedule-nya, ada jadwalnya yang perlu mereka kunjungi. Oke. Gitu ya. Nah, di banyak kasus kita juga melihat bahwa ada banyak komplainan datangnya dari customer tentunya, Mas. Apa hubungannya? Pertama, mereka kan berharap uangnya diambil di waktu tertentu. Karena mereka juga berpikir setelah selesai, uang yang mereka sudah siapkan, mereka bisa diambil uangnya. Hasil transaksi dari misalnya contoh department store. Betul. Mereka kan waktu tahun 2010-an misalnya, kita ngomong jangan yang QRIS Sekarang, atau Mas. kris zaman sekarang ya. Betul. Cashless gitu ya. Enggak ya, tapi ya. bukan cashless tapi bayar di kasir apa segala macam. Itu kan omset saat itu mungkin jutaan atau puluhan juta nih. Betul. Sementara itu siapa yang megang nih? Itu disetor ke Biasanya mereka akan siapkan, minta kita untuk ambil, pick up, kemudian dibawa besoknya ke bank. Atau dimasukin ke dalam vault kita, Mas. besoknya. Lah Iya. terus berarti uang itu ditaruh di mana dulu semalaman? Di tempat kita, Mas. Di vault, di tempat berangkas, gedung yang berupa berangkas. Berangkas yang berupa gedung. Di lantai berapa gitu? Di lantai dasar, kemudian tebelnya kita atur, pengamanannya kita atur semua, orang-orang yang masuk siapa aja boleh, itu sudah kita atur semua, Mas. Jadi uang tadi kita akan pick up, kita akan ambil, kemudian kita hitung, kemudian kita laporkan ke banknya. Oh, kita hari ini ada ambil uang dari PT XYZ sebanyak 300 juta. Dengan detailnya 50 ribunya berapa, 100 ribunya berapa, 10 ribunya berapa, 20 ribunya berapa gitu, Mas. Itu dikomplain. Itu dikomplain, banyak hal komplain ya. Pertama waktunya, kemudian juga dari sisi selisih, mereka declare 10 juta, ternyata sampai tempat kita 9, berapa juta. Jadi selisih. Kita bisa lacak tuh ketika ada komplain ya terkait sama layanan, terkait sama keterlambatan, terkait dengan selisih. Kita akan lihat tuh siapa yang melakukan di rute mana, mobil apa, drivernya siapa, krunya siapa, pengawalnya siapa. Dikomplain sama misalnya saya punya departemen store-nya. Betul, Mas. Lama banget sih Betul. nyampenya. Iya, Lah kita- itu customer service-nya siapa?
Nggak ada waktu itu. Lah terus dia ngomong sama siapa? Sama krunya aja. Sama krunya. Kru lapangan yang ke Kru. ATM Betul. ambil di Lu mesin kenapa, kasir. Kenapa lama? Kenapa nggak tepat waktu? Gitu Terus? ya. Kemudian atau kita juga punya sales kan mas, Hah? sales representatif. Komplain sama dia. Dia juga muter ke beberapa customer, dia juga lupa mungkin gitu ya. Jadi poinnya kita di manajemen nggak tahu nih, ini komplainnya apa sih spesifik yang sering terjadi. Kita tahu komplainnya berupa keterlambatan, selisih, ya macam-macam. Termasuk waktu misalnya ATM mas, ketika ATM itu dekat pabrik yang gajian, Oke. gitu ya. Nah kalau gajian dalam hitungan jam aja udah habis kan mas, perlu diisi lagi. Habis lagi sejam, diisi lagi. Jadi kita perlu siapin tuh Oke. mobilnya berapa banyak yang akan standby Iya, untuk ngisi ATM itu mas. Oke. Nah ketika ATM-nya itu kurang isinya, ambillah jam 2 siang, mobil kita kurang banyak, komplain. Kemudian juga para pekerjanya juga komplain karena duitnya nggak bisa diambil. Kita dikomplain keras tuh sama pabrik. Pabrik itu adalah komplain juga ke kita, ini kenapa nih terlambat? Karena mereka udah bilang gajian kita dari tanggal 28, 29, 30, 31 misalnya. Oke. Nah, jadi siapkan tuh harusnya 10 mobil dalam waktu satu harinya. Nah, ketika terlambat, ketika ada macet misalnya, kan ada beberapa faktor yang sebenarnya mungkin nggak cuma employee yang masalah, tapi juga mungkin sekelilingnya mas, misalnya macet, ya lain-lain itu mas. Nah, awalnya kita nggak tahu tuh, ini masalah komplain di mana sih? Nah, ini yang kita juga bingung mendapatinya. Makanya kita waktu itu punya ide, mesti buat satu wadah, yaitu berupa customer service mas. Customer service untuk nampung komplain, keluhan, bahkan saran juga gitu ya, terkait sama layanan kita. Kita mau perbaikinya di mana, gitu mas. Oke, ini tahan dulu ya teman-teman ya. Ya, Mas. Ini sebenarnya prolog atau mungkin highlight sedikit di depan. Nanti dia Ya, punya banyak ya, bocoran ini, keren Ya. nih. Yang tadinya mungkin customer service-nya bocorannya gini apa? Ya. Emang apa gitu ya? Iya betul gimana? mas. Gitu ya? Ya jadi kita punya customer service, dulu punya ide bikin customer service. Terus Dengan dana yang terbatas lah kita ngomongnya. terus Kemudian juga kita ngomong nih sama seorang kawan lah, ya. Ini gimana nih dengan dana terbatas? Karena biasanya customer service ada 3 faktor mas. oke. Iya kan? Hardware-nya mesti disiapin, Oke. software-nya juga, ya, dan orang. Oke. Dengan dana terbatas, kita bicara sama kawan kita ini, dia bilang nggak usah pak, uangnya untuk software aja. Hah? Kita bengong kan? Uangnya untuk software aja. Iya. Nah terus untuk orang, untuk PC gimana? PC-nya oke, pakai yang ada aja. Orangnya pakai yang ada juga pak. Kita bilang, ini kawan kita nggak tahu kali ya. Karyawan kita itu ganteng-ganteng semua kalau ngomong. Oke. Kagak lah, nggak bisa pak. Buset, bujuk kayak gitu loh mas. Jadi jauh dari standar namanya customer service. Oke. Sampai akhirnya kita bilang, ini kita bisa pakai ini, bisa pak. Dan akhirnya kawan kita ini ubah tuh mas. Ubah dari orang yang nggak bisa ngomong dengan rapi gitu ya. Akhirnya diubah menjadi customer service. Bisa. Bisa mas. Lo bukan orang hire-nya, we are hiring customer service gitu. Enggak Harusnya. gitu. Orang apapun yang ada Idealnya. di grooming, dibentuk. Idealnya begitu kan mas. Wow. Tapi kawan kita ini, saya ingat banget tuh di 2010-an itu, ya, dia bantu saya ubah dari teman-teman di lapangan berubah jadi customer service yang sangat melayani. Hah? Beda mas. Meskipun backgroundnya bukan customer service. Bukan sama sekali. Orang lapangan mas, di jalanan. Yang kalau ditelepon dikomplain, kagak bu, bentar ya bu, gue juga lagi sibuk nih. Seru nih. Seru mas. Jadi kalau emang tertarik, ini emang seru banget sih. Oh, jangan-jangan kayak, aduh, ini terlalu mengerucut tapi nggak apa-apa lah ya. Apa tuh mas? Sebut saja oknum. Tiba-tiba begitu saya punya kendala di mesin air di rumah nih, terus mesin air kita nih ternyata ya mungkin kecanggihannya lah ya terlalu canggih, dia connect sama token listrik. Oke. Ya. Jadi memang bedakan antara rumah konglomerat ya guys ya. Gak bercanda. Gua nggak tahu lah waktu itu gimana vendornya apa gimana gitu ya. Tiba-tiba di sana bunyi kayak ada alarm. Ternyata bermasalah apa gimana lah, karena bahaya kan. Ya udah. Jadi mau isi token juga nggak bisa apa segala macemnya. Loh kenapa nih? Terus itu ada keterangan bahwa ini ada kerusakan pada mesin air lu. Oh, ada begitulah pokoknya. Gitu, Mas. Ya, saya juga nggak tahu jujur-jujuran mungkin lu tanya vendor-vendor terkait ya tiba-tiba cakep lah. Jadi kayak mobil ada alarmnya gitu kan. Betul. Singkat cerita, telepon lah hubungin, udah ketahuan lah ya petugas siapa lah ya. Udahlah, tapi gue nggak mau sebut lah tetap aja. Datang 2 orang nih.
ngomong kayak ngantuk yang nggak tidur 4 hari. Malam-malam. Banyak keluhan juga berarti produknya. Iya nih Pak nih, gimana nih pokoknya ya tunggu nanti memang Bapaknya harusnya begini-gini dulu nih Pak nih. Nanti baru baru bisa diisi tokennya nih. Loh tapi saya udah darurat nih token nih. Iya. Kita matiin dulu Pak, nanti saya SMS, saya kirimin WA, nanti ada petunjuknya. Si ulang aja dah di situ, nanti bisa dah. Hah, siap. Itu ternyata kayak begitu-begitu kan ganggu mas. Ganggu mas. Orang jadi malas kan ya berinteraksi sama kita punya merek, kita punya produk, kita punya layanan kan mas. Karena memang kan mereka frontliner. Jadi kalau frontliner kadang-kadang kan cuma berpikir hanya salesnya aja. Tapi di sisi operation mereka juga frontliner buat kita kan mas. Mereka mewakili image-nya company, image-nya produk kita, image-nya layanan kita kan mas. Jadi kalau mereka tadi agak ngantuk lah, males-malesan lah, jangan-jangan brand itu juga males-malesan juga nih. Ya udah bisa kita nggak usah pakai lagi deh, kan gitu mas. Kadang-kadang iya mas. Ya itu yang kadang-kadang kadang-kadang kita udah siapin produknya bagus, tapi delivery-nya gagal. Itu efeknya gimana? Begitu tadinya ngomongnya begitu gitu ya. Kita nggak lagi bahas sukunya apa segala macam tapi dengan profesionalismenya kita bahas. Betul. Habis itu diajarin apa sih outsource gitu? Jadi agency. Jadi ada kawan yang memang fokus di kontak center waktu itu mas. Kita berpikir kontak center ya udah gampang, sesimpel setup semua. Tapi kita meyakini ketika kita ubah orang yang nggak biasa menjadi bisa, itu kan prestasi mas ya. Saya cukup bangga sih menggunakan sumber daya yang ada, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, yang ngomongnya kasar, ngomongnya cuek gitu ya, berubah jadi customer service mas. Berarti dia masuknya di departemen HR atau operation atau apa nanti kalau di perusahaan itu? Kalau dia ini masuk nge-grooming, ngelatih siapa kita? Ya, jadi kita akan advising. Gitu? Jadi kawan kita ini memang membuat satu tim baru, mas. Kita bikin satu tim baru, customer service, mas namanya. Ya, jadi itu berasal dari teman-teman operation di awalnya. Tapi memang outsource itu vendor itu khusus di customer service enggak? Ya dia fokus di customer service betul. Customer experience ya? Customer experience sekarang ini. Betul mas. Menarik tuh. Itu bayar jasa konsultan kayak berapa bulan, tahun gitu ya? Betul mas. Jadi memang kita minta kawan kita ini untuk bantu set up mas customer service. Karena kita nggak ada punya background sama sekali kan. Hasilnya? Terkait sama customer service. Hasilnya bagus banget mas. Jadi orang yang pertama kita menggunakan sumber daya yang ada, which is itu adalah cost-nya sangat turun. Ya. Yang kedua juga ya orang yang kita didik itu sesuai sama kita mau mas. Melayani, omongnya halus, omongnya enak. Mungkin suaranya nggak bulat kayak Mas Dery lah ya, tapi paling nggak dia bisa enak tuh didengar sama customer juga komplain dicatat, ya kan, diidentifikasi. Nggak cuma ngomong doang ya, tapi ada SOP-nya. Ada SOP-nya mas, betul. Dan beliau ini yang bantu saya tuh mas, set up semuanya. Karena kan informasi kita terima dari customer berupa komplain kayak, berupa keluhan, berupa saran juga, itu kan perlu dijadiin bahan untuk departemen lain lakukan. Terus efeknya ke sales? Efeknya ke sales, klien gitu-gitu? Iya, tentunya kita akan lakukan perbaikan di operation. Kemarin tuh terkait sama jadwal, sering terlambat. Daerah mana sih? Misal Kuningan, Kuningan Sudirman. Kalau begitu bisa nggak kita modifikasi schedule-nya? Maka kita bisa ngomong lagi, balik lagi ke customer-nya. Pak, besok kita perbaiki ya. Kita propose, boleh nggak jangan jam 4, jam 3 lebih awal atau setelah jam 6 supaya pasti gitu. Misalnya satunya itu mas. Jadi ada interaksi antara kita internal dengan eksternal customer tuh mas. Itu sih. Jadi berupa perubahannya adalah sepertinya organisasi kita mau terima masukan, mau berubah dan juga mulai mengikutsertakan customer dalam perubahan-perubahan kita. Dan efeknya tuh benar-benar ke penjualan. Kalau dalam hal ini berarti kan berasa banget. Berasa. Jadi customer lebih loyal lah. Kemarin kalau komplain ke Adri doang nggak didengar. Sekarang Adri tidur ya kita bisa komplain nih 24 jam kan mas. 7 hari dalam seminggu. At any time kalau ada masalah langsungnya kontak ke situ. Jadi orang ngerasa akan disupport, akan di backup, akan dilayani gitu mas. Nah ini nih pentingnya customer experience mas. Buat saya mas.
Siapa sih orangnya? Boleh bocor ke saya nggak? Boleh. Telepon apa gimana? Teleponnya kali Mas. Zoom, langsung diurus. Zoom. Boleh namanya Mbak Lisma. Mbak Lisma. Ya. Mbak Lisma, coba diurus, masukin dong, langsung aja, main cepet aja. Kasih ini kontak ya. Kontak boleh Mas. Kita langsung saya aja ya. Kasih ya. Maksudnya biar clear, kita dikasih solusi ini, kita main saset aja lah. Kita pengen ini karena demand-nya juga tinggi, teman-teman tuh ngelihatnya. Padahal marketing gue gak ada masalah. Betul. Gue pakai creative agency misalnya. Padahal produknya nggak ada masalah gitu. Layanan nggak ada masalah. Iya. Betul. Tapi kelakuan oknum-oknum karyawan yang jutek lah, judes lah, yang kayak gitu-gitu kan kadang kita juga bete juga. Betul, Mas. Ke toko baju lah, ke toko makanan gitu kan harus dirapiin. Betul. Ada orang yang memang udah ahli di bidang customer experience. Pastinya. Dan ini udah terbukti ya, bahwa kita dibantu dengan segala macam sisinya, akhirnya proven, Mas. Makanya saya nggak ragu lagi kenalan ke Mas Dery nih, kasih solusi. Kliennya apa aja dia? Sambil kita nunggu nanti buat coba Zoom ya. Iya, kliennya siapa aja? Kliennya Ingat ya? Seingat saya beberapa, Mas. Contohnya nama-nama besar lah kayak Eiger, Panasonic gitu, Mas. Jadi nantilah kalau misalnya dia berhasil dihubungi, biar langsung dihubungi, menjelaskan aja, Mas. Eiger toko baju yang outdoor activity itu kan. Betul. Mbak Lisma, assalamualaikum. Halo Mbak Lisma. Waalaikumsalam, halo. Di sini ya? Udah di layar. Kasih solusi tuh begini. Kalau Langsung, penonton lama tuh udah pada tahu lah. Gimmick TV, tiba-tiba nelfon, tiba-tiba saya loudspeaker telepon Novel Baswedan. Udah ada aja pokoknya kalau sama saya mah ya. Serius, tergantung case-nya aja. Ya kan? Betul, Mas. Untuk WA di pertengahan jalan kontak Emmanuel Ebenezer. Sebelum sibuk sekarang. Kan sibuk sekarang. Betul, ya kan? Coba tahu sibuk kan? banget lah ya. Sibuk banget. Ingat tuh, ada aja pokoknya ya. Telepon sana, telepon sini. Ini langsung nih kita langsung, ya kan? Coba, Mbak Mbak Lisma. Mbak Lisma. Saya jadi penasaran. Saya juga pengen belajar sebetulnya tentang customer experience, employee experience. Gara-gara sales turun atau mungkin komplain dari klien apa segala macemnya. Karena kan kita juga pasti ada B2B juga ya. Nah, maksud saya adalah boleh nggak mungkin diceritain sebenarnya apa sih tentang mungkin ilmu-ilmu yang harus diberikan kepada karyawan-karyawan kita gitu-gitu kan. Karena kalau kita bahas finance, marketing, gitu-gitu kita sering banget tuh. Tapi memang permintaannya people dong, HR dong, customer service dong. Betul. Kayaknya kita pertama kali ngebahas tentang customer service ya. Pertama kali, Mas? Pertama kali. Oh, keren. Mbak Lisma mungkin bisa, tadi saya pamer dikit ke Mas Dery terkait dirimu bantu saya nyulap nih dari orang-orang lapangan jadi orang customer service tuh triknya gimana? Iya loh, maksud saya kan saya nggak perlu repot-repot lagi kan. Betul, Mas. Kayak tiba-tiba bulan ini Aldan kita jadiin customer service lah. Bulan cocok sih, Mas. Kan kamu suka double job gitu kan. Tapi jangan salah gunakan teman-teman semua. Coba gimana sih Mbak Lisma? Mungkin bisa prolog dikit, coba. Oke, jadi customer experience, Mas, ini yang kadang-kadang orang lupa. Mas Dery juga sempat mention ya, setiap brand cuma punya 2 gitu ya, Mas. Kalau nggak cost leadership, satu lagi diferensiasi. Iya betul. Tahu dia. Iya. Hafal ya, Mas. Hafal. Kayak follower saya kayaknya nih ya. Siap. Nah, diferensiasi kan banyak ya, Mas, ya, produknya, lokasinya. Tapi ada satu lagi yang orang-orang lupa, yaitu adalah customer experience. Apa perasaan dan juga kesan yang didapatkan pelanggan ketika interaksi sama brandnya. Betul. Jadi apapun brandnya, Mas, mau dia government, mau dia B2B, mau dia B2C gitu ya, Mas, ya, tetap kita harus fokus kepada customer. Nah, customer experience itu tidak bisa berjalan begitu aja, Mas. Kita perlu visi, perlu misi, perlu strategi yang memang fokus ke pelanggan. Gitu. Nah, itu tuh aspeknya banyak banget, Mas. Produknya harus excellence. Kemudian juga physical evidence-nya juga harus excellence. Prosesnya juga harus excellence. Gimana dia beli, gimana misalnya dia komplain, gimana dia mau retur, itu juga harus excellence. Kemudian juga orangnya, Mas. Karena ini adalah faktor utamanya. Nah, yang kadang-kadang orang lupa, cuman produk experience-nya aja nih yang bagus gitu ya, Mas. Yang penting produknya bagus deh, komoditinya bagus gitu ya. Tapi dia lupa ada employee experience, karena the heart of customer experience adalah employee experience. Iya lagi. Iya. Di ujung tombaknya soalnya ya. Betul banget, Mas. Owner bisa lagi santai mempercayai tidur-tiduran aja, taunya besok kok begini amat perusahaan gue. Betul. Taunya mungkin
karyawan kita nggak loyal, karyawan kita juga nggak tahu apa yang harus dibicarain. Betul, nggak sopan gitu ya. Kemudian juga. Oke. Menarik nih angle-nya nih. Oke, lanjut. Nah, jadi bukan hanya produk, bukan hanya employee experience, tapi ada satu lagi, Mas, namanya customer experience. Jadi keseluruhannya itu adalah menjadi satu bagian yang penting yang memang harus dipikirkan oleh setiap brand, apapun itu, gitu, Mas. Nah, The Bridge Academy hadir untuk menjawab hal itu. Kita juga pengen gitu ya ngebantu banyak brand yang kayaknya kesulitan nih, kayak Pak Adri gitu ya, waktu pas ketemu sama kita, gimana ya Mbak, ini banyak komplain yang datangnya terpisah-pisah nih gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita datang dengan solusi itu, Mas, karena untuk ngebangun kita butuh banyak aspek gitu. Oh, oke. Ini artinya apa tadi, The Bridge Academy? The Bridge Academy, Mas. Jembatan. Oh, menjembatani. Benar, kita bridging nih, Mas, gitu. Oke, nah apa yang dilakuin pertama kalinya? Ini kita to the point aja, misalnya customer service. Oke, terus kan tadi kan Mas Ade juga sempat mention juga kan, Eiger lah, Panasonic lah, kementerian pemerintahan. Banyak, Mas, kita ngebantuin Pelni. Bahkan Pelni juga sampai kemarin Idul Fitri dapat apresiasi dari Pak Gibran, Wakil Presiden ya. Jago nih orang, pemain ini kayaknya nih. Ukti kita ini pemain ternyata. Coba dong teknisnya ngajarinnya gimana, Mbak? Pengen tahu dong. Jadi, salah satu customer kita yang lumayan impactful adalah Eiger gitu ya, Mas. Eiger tuh udah lama berdiri, dia punya satu core problem gitu ya, gimana ya Mbak ningkatin customer satisfaction survey yang selama ini udah ada gitu ya, gimana cara mappingnya supaya terstandar nih di setiap store-nya mereka yang ada di Indonesia. Emang kenapa? Case-nya apa masalahnya awalnya, Eiger? Jadi Eiger tuh ketemu sama kita habis pandemi tuh, Mas. Mbak, gimana ini ngestandarisasi layanan mereka di banyak store-nya mereka gitu ya. Kemudian kita lakukan service journey, kita kemudian lakukan mystery shopping gitu ya, kita cek gitu ya, customer survey-nya juga, ternyata kita ketemuin satu core problem utamanya. Nah, jadi salah satu pendekatannya The Bridge Academy adalah kita pakai international guideline. Salah satu partner yang kita pakai namanya Life Orientations Method atau disingkatnya LIFO Method. Kita nggak bantu Eiger, jadi ternyata ada nih beberapa hal yang bisa dibenerin, Mas, dari sisi behavior orang-orang yang ada di tokonya dia. Emang apa case-nya? Coba boleh ceritain dulu nggak? Yang pertama masalahnya apa, dan yang kedua ini apakah dia sudah ikhtiar kemana-mana, dan maksudnya sekelas Eiger kan perputarannya, tebak-tebakan saya aja nih ya, bisa jadi triliunan mungkin, atau ratusan miliar minimal per tahunnya. Ya, tahu lah kita. Cuma maksudnya adalah, masa sih dia nggak punya advisor, masa sih dia nggak punya agency untuk menanganin people apa segala macam. Itu sih pertanyaan saya. Dua itu coba gimana Mbak? Yang pertama masalahnya apa, dan yang kedua adalah dia udah coba-coba berkali-kali, ada nggak mungkin ownernya cerita nggak apa segala macamnya? Terus akhirnya jatuh hati kepada The Bridge Academy. Sama kita gini, Mas. Oh iya. Oke, jadi pas ketemu sama kita gini, Mas. Dia kan udah established kurang lebih 35 tahun gitu ya, Mas. Dia punya revenue bagus gitu ya, tapi ada salah satu hal, gimana ya cara supaya servisnya ke standar nih, Mas, antara satu toko dengan toko yang lain gitu ya. Nah, mereka udah punya budget training, udah melakukan punya SOP yang banyak gitu ya, Mas, tapi nggak ketemu nih gitu ya. Akhirnya mereka juga udah banyak panggil konsultan, akhirnya ketemu sama kita. Begitu ketemu sama kita bilang kayaknya ada salah satu masalah nih gitu ya, kita lakukan mystery shopping, sempat skeptis juga gitu ya, Mas. Kemudian begitu kita jabarin, ini nih ya bisa kita benerin nih, Mas Dery gitu ya. Yang salah satu kita bisa benerin adalah behavior tim yang ada di tokonya mereka. Kenapa? Jadi kalau di LIFO method gitu ya, Mas, kita ngebagi ada dua kategori. Yang pertama adalah people oriented, yang satu lagi task oriented. Tugas ya. Oke. Tugas. Jadi nggak semua orang tuh ekspektasinya mau nyapa duluan, mau ramah gitu sama pelanggan gitu ya, Mas. Tapi ada yang orientasinya yang penting pekerjaan saya selesai deh, tugas gue beres deh gitu ya. Ada yang orientasinya seperti itu. Nah, ternyata begitu kita datangin ke tokonya, persis yang kejadiannya adalah salah satunya task oriented. Akhirnya kita bantu. Tuh kan. Masalah tapi mungkin kalau dari angle lain mungkin begini nggak? Kelihatan tanda kutip kerja, sibuk gitu ya. Biar kelihatan bahwa ini ada experience-nya, gila, tokonya rame nih, banyak orderan nih. Itu positif apa negatif, Mbak? Bisa dua-duanya sih kita lihat gitu ya, Mas ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah karena kita ngomongin tentang customer experience, bagaimana perasaan dan juga kesan yang dihadapkan pelanggan.
yang paling penting adalah kita harusnya nyapa duluan pelanggan ya. Oh, ditinggalin tuh tasnya tuh, tugasnya ditinggalin. Benar. Wow. Benar. Oh iya. Mirip harusnya... dari experience-nya Mas Dery tadi tuh. Iya sama, Anda juga kan. Tapi ini bukan Eger teman-teman ya. Bukan. Betul. Oke, abis itu tinggalin begitu aja. Hal begitu aja nggak kelihatan sama agency atau konsultan begitu. Iya, karena kita mikirnya yang makro, kita suka lupa hal yang basic ya, Mas. Padahal kayak hal basic deh, kayak kemarin pandemi deh, Mas. Orang tua kita suka ngajarin ya, cuci tangan dulu ya, sebelum makan dan seterusnya. Ternyata hal yang basic kayak cuci tangan bisa ngebantu kita dari pencegahan COVID-19. Sama juga dengan bisnis gitu ya, Mas. Kita suka lupa, kita mikirinnya finance-nya harus gimana, ekspor importnya harus gimana. Tapi hal basic, gimana kita treat customer kita. Karena gini, Mas, apalagi di era yang kayak sekarang. Yang orang semua bilang, aduh penjualan saya sulit nih gitu ya, Mas. Kalau kita bilang ekonomi sulit, penjualan sulit gitu ya, kita butuh apa? Kita butuh stabil income. Iya. Nah, income yang stabil tuh bisa didapat dari mana, Mas? Dari customer yang stabil. Dari customer yang loyal. Dan customer yang loyal itu harus secara intentionally, harus kita bikinin awareness-nya, dari kita bikinin strateginya secara niat, benar-benar secara sadar kita buatin supaya mereka bisa loyal sama kita. Nah, itu yang suka terlupakan, Mas. Karena orang biasanya fokus sama produk aja, produk experience-nya bagus, tapi dia lupa ada customer experience dan employee experience. Oh, ke G4S atau yang lainnya segala macamnya, berarti employee atau karyawan itu sangat signifikan untuk datengin apa bahasanya retention, repeat order misalnya nantinya segala macam, gitu ya? Betul, Mas. Jadi karena kalau misalnya customer akhirnya puas dengan layanan yang diberikan melalui orang-orang kita, mereka kan aman, nggak usah mikir lagi alternatif lainnya kan, Mas. Jadi mereka kan terus pakai kita, dan sampai misalnya ada teman yang lain punya saran nggak kalau misalnya butuh pengambilan uang cash misalnya, pasti top of mind mereka ya udah G4S aja. Orang gampang dihubungin, kan? Kemudian juga orang-orang enak diajak ngomong, setiap keluhan langsung diberikan actionnya gitu, Mas. Jadi orang adalah kunci, Mas. Oke, nah ini menarik tuh, cepat, sigap, apa segala macam ya. Kita kembali ke Mbak Lisma lagi nih. Iya, Mbak. Ya, biar kita padat. Coba mana Mbak Lisma? Mbak, dua hal ya. Yang pertama, boleh ntar detailin lagi kenapa harus LIFO ya? Tadi namanya LIFO ya. LIFO itu kan. Dan uniknya adalah itu standar internasional dan sepertinya mungkin kalau saya sih jujur baru dengar, berarti jangan-jangan mungkin agency atau mungkin vendor atau outsourcing di Indonesia kayaknya belum pada tahu tuh ilmunya. Nggak apa-apa ya, sekarang jadi pada tahu, di akhirnya saingan Anda ntar jadi makin banyak ya. The Bridge Academy ya. Top juga nih, saya suka nih. Nah, terus yang kedua adalah mungkin tentang kecepatan apa segala macam ya. Apakah Anda juga membagi-bagi leveling employee atau manusia gitu ya, tipe-tipe manusia misalnya, ada yang, kan itu juga menjadi experience juga kan. Betul, kalau kita bilang bahwa ada UI UX misalnya, lo kalau ngeklik tombol masukin ke keranjang di marketplace, mantul apa enggak untuk memastikan bahwa ini barangnya masuk ke dalam. Itu kan bagian dari experience juga gitu kan, bahwa ini nyaman nih gue aplikasinya nih apa segala macam ya. Itu mungkin bisa dijelasin ya. Saya seru nih kalau ngomongin people lagi nih, kebagi menjadi apa, matrix lah, apalah bahasanya lah. Gitu, tipe-tipe kecepatan manusia itu akhirnya nantinya ujung-ujungnya adalah kesehatan perusahaannya gitu ya. Betul, Mas. Coba gimana, Mbak? Yes. Betul. Oke. Jadi metode yang kita pakai itu pakai LIFO method, Mas. Kepanjangan dari Life Orientations Method. Ini research base. Ini sudah 40 tahun diteliti di Amerika dan juga di Jepang gitu ya, Mas. Ternyata si penelitinya namanya Dr. Stuart Atkins tuh nemuin bahwa ternyata orang-orang itu behaviornya atau perilakunya itu bisa kita kenali. Jadi kalau misalnya, kalau mungkin Mas Dery familiar sama atau Pak Adri gitu ya sama psikotes gitu ya, atau DISC atau misalnya MBTI deh gitu ya, yang anak sekarang suka pakai gitu ya. Kita kan kalau mau tahu orang itu kepribadiannya, kita harus baca hasilnya gitu ya, Mas. Ya Anda mau lihat saya juga ya, saya tes ya, Anda baca dulu lah. Iya. Benar, gitu ya kan, Mas. Nah, tapi ternyata ada satu ilmu lagi, Mas. Namanya gimana kita ngebaca perilaku manusia. Perilaku yang muncul ketika dia berinteraksi. Cara ngelihatnya gimana, Mas? What they say, apa yang dia katakan. What they do, apa yang mereka lakukan. What they ask, apa yang mereka minta atau mereka tanya. Jadi ternyata behavior itu munculnya dari mana? Dari belief system dan juga ada value yang kita miliki. Nah, kita banyak pakai framework ini untuk kita ke klien-klien kita. Kayak ke G4S,
kayak ke Panasonic misalnya, kayak ke Eiger juga gitu ya, kita bisa nemuin behavior tersebut. Jadi uniknya gini Mas, LIFO ini karena dia adalah research base gitu ya, orang suka bilang, apa ya Mbak bedanya sama kepribadian? Kalau kepribadian adalah bagaimana orang itu, tapi kalau behavior bagaimana dia berperilaku setiap harinya. Beda ya? Nah, kemudian behavior orang itu ada 4 gitu ya Mas. Yang pertama adalah yang behaviornya orientasinya adalah kepada quality atau excellence. Jadi kalau mau milih barang, mau beli sesuatu, mau milih vendor gitu ya Mas, cari yang paling excellence, yang quality. Berarti kalau cocok untuk market menengah ke atas, misalnya harga-harga mahal, itu pakainya yang itu dong? Yes, gitu. Tapi ada juga yang menengah ke atas, tapi dia value-nya adalah bukan quality Mas. Yang penting mana yang paling economical, yang paling hemat, yang paling murah. Gitu ya Mas. Kalau yang paling murah atau economical, dia semuanya harus ada reason-nya, harus ada datanya, metodologinya gimana, gitu ya Mas. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah behavior yang pengennya segala macam, yang penting action oriented, yang penting cepat. Jadi naik private jet naik ojek juga Yang penting cepat aja. Nah, yang satu lagi adalah behavior yang satu harmoni. Kalau harmoni adalah saya yang penting mau menyenangkan orang di sekitar saya. Kalau saya lagi dekat sama yang people oriented atau misalnya bangun hubungan sama orang gitu ya Mas, saya akan pakai behavior itu. Yang benar adalah the right man in the right place. Gitu. Jadi bisa pakai 4-4-nya atau mungkin di rolling itu bisa? Bisa. Jadi kayak misalnya kalau orang finance, kita pasti butuh yang behaviornya adalah yang data oriented, yang economical gitu ya kan Mas. Karena kalau orang finance kita based on quality, gimana tuh Mas budgetingnya? The Bridge Academy nih menjembatani kehidupan seseorang atau ekonomi lebih maju dan seterusnya gitu ya. Oke. Ternyata kebagi lagi 4 itu tuh, saya baru dengar loh, jujur saya baru dengar. Dan ini waktu itu gimana terhadap karyawan Anda, Mas Adri? Pakai metode-metode yang tadi tuh. Ya tentunya metodenya itu kan memang waktu itu kita juga taunya dari Mbak Lisma ya Mas. Iya. Jadi bahwa LIFO tadi penerapannya kita juga nggak tahu, tapi faktanya adalah Mbak Lisma bisa bilang bahwa Pak si A, B, C, D ini tipenya begini. Ya, D, F tipenya begitu, ini begini. Jadi baiknya gimana Mbak? Yang ini taruh di bagian ini taruh bagian itu. Keren. Jadi cocok tuh Mas. Ngerollnya jadi benar-benar tepat sasaran ya. Dan based on scientist kan tadi, bahwa ada datanya, based on pengalaman, research gitu kan ya. Jadi emang proven sih Mas. Ketika dari awal misalnya ada satu orang kita pikir kayaknya dia nggak bisa nih Mbak melayani, bisa kok Pak. Tahu dari mana Mbak? Coba aja Pak. Karena ada di screening tuh. Di screening semuanya behaviornya dilihat tuh Mas. Ketika dia berinteraksi, beliau berinteraksi, Mbak Lisma berinteraksi sama tim, kan terlihat tuh Mas. Oh begini orang nih Pak, ini orangnya bisa kok Pak. Keren. Walaupun kasar misalnya gitu ya, walaupun ngomongnya nggak benar Pak, ternyata Mbak Lisma lebih pede. Saya nggak pede waktu itu. Ternyata benar dan terbukti Pak, Mas. Tuh, Aldan, saya udah duga. Aldan tuh kang parkir. Tapi bawa HT. Intel dong. Coba Mbak Lisma ceritain dong success story-nya, before after-nya. Ya, mau Panasonic kayak mau pakai case apa gitu. Boleh. Akhirnya begitu pakai metode tadi perusahaannya jadi seperti apa. Nih saya kayaknya mungkin customer pertama di hari ini kayaknya mungkin jangan-jangan nih nanti akan pakai nih kasih solusi ya. Coba aja. Apa coba success story-nya klien perubahannya? Iya Mas, jadi menariknya gini, ketika kita mapping orang dengan tepat, kita jadi saving our energy. Karena gini, kalau misalnya kita taruh orang yang task oriented di bagian yang nerima komplain, misalnya contoh deh kayak case-nya Pak Adri gitu ya Pak, dia akan cuma terima komplain, oke Pak, taruh aja, silakan saya udah dengar gitu ya. Tapi kalau orang yang people oriented, dia harus punya namanya hospitality. Hospitality itu bahasa Yunaninya adalah philoxenia atau love of strangers. Mencintai orang asing. Jadi kalau ketemu sama orang, mau buat orang itu merasa nyaman. Ada yang bisa saya bantu. Oh boleh, silakan, mari saya bantu, silakan duduk di sini. Karena at the end of the day gitu ya Mas, kompetitor kita banyak. Betul. Orang akan milih yang produknya bagus plus servisnya bagus. Dibanding cuman yang produknya aja bagus tapi orangnya cuek aja kayak Mas yang tadi cerita gitu ya, alamin di bandara gitu ya. Gitu sih Mas Dery. Oke. Ini kalau mau pakai jasanya atau mau apa klien mau kolaborasi, mau outsource bahasa-bahasa apapun itulah namanya lah ya.
itu consultant itu gimana cara ngubungin The Bridge Academy? Oke, boleh Mas. Kita ada Instagram @thebridgeacademy atau di website kita di www.thebridge.id. Kita juga ini Mas. Kita kan standarisasi kalau di Indonesia ada 3 ya Mas. Ada standarisasi khusus yang dibuat buat internal sama company-nya sendiri based on our experience gitu ya. Yang kedua adalah standarisasi nasional pakai BNSP misalnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang satu lagi ada standar internasional. Ini apa bedanya The Bridge dengan provider lain yang sejenis gitu ya Mas, kita pakai international standard. Jadi kalau di dunia kita cari kira-kira siapa yang bisa bantu ningkatin service yang ada di Indonesia. Kita cari ini Mas, oh ternyata untuk komunikasi, untuk strategi mapping people ada LIFO method tadi yang saya ceritain. Tapi kalau untuk proses, ternyata ada guru besarnya juga, Mas. Namanya COPC, COPC. Ini adalah company 30 tahun di Florida, di US. Dia adalah man behind the gun, brand-brand besar dunia, servisnya yang Mas, you name it lah, Mas, yang servisnya bagus banget. Singapore Airlines, Microsoft, Google, Meta. Nah, mereka tuh ngebantu operational performance improvement. Nah, The Bridge Academy adalah official partner COPC di Indonesia. Wow! Keren, tepat sasaran. Anda tidak mengecewakan saya. Karena saya takut. Cocok. Saya pikir kan cuma mungkin trainer-trainer pada umumnya. Betul. Oh ini customer service ngomong gini aja. Halo ada yang bisa dibantu gitu. Maksudnya kalau teknis-teknis kayak gitu kan nggak salah sih. Cuma bukan yang harus direkomendasikan di channel Kasih Solusi. Kan harusnya ini bobot nih channel untuk dunia usaha gitu kan. Oke. Berarti ada, coba buka Mbak Lisma, aku izin tutup dulu bentar boleh? Layarnya boleh, saya mau lihat sosial medianya The Bridge Academy. Nah ini the.bridge.academy. Ya. Ya. Training and consulting company. Ada berapa total kliennya Mbak Lisma? Kurang lebih 300-an. 300 klien, bos. Udah gede-gede banget lagi. Udah yang perputaran-perputarannya tadi ada ratusan miliar, triliunan. GeForce berapa perputarannya? Waduh. Saat itu. Saat itu ya. Kan udah lewat, boleh dikasih tau nggak? Sensor juga boleh. Biar proven aja. Ada satu bulan. 1 bulan. Anda ngambil dari mana? Oh jasa ya? Jasa aja Mas. Apakah harus perusahaan jasa? Enggak juga, Eger juga. Ada produk kan? Produk FMCG, retail ya. Mas. Betul. Apa? Badan POM klien kita. Badan POM? Betul. Wow. Yes. KI. Tuh. Iya. Pelni. Rame. SDP. Wow. Udah detailnya ada di sini lah teman-teman. Tinggal klik aja. Oh iya bener ya. BPOM ya. Kemenpora. Iya, Kemenq. OJK. 300 banyak banget ya. Detailnya ada di bawah. Kita bantu taruh bawah dong, boleh dong. Saya mah Kasih Solusi mah pengen memberikan solusi kepada pengusaha-pengusaha biar ekonomi cepat muter. Ya kan? Semangat, Mas. Dengan gaya saya ya bermedia, exposure, ya gitu-gitu jadi terpublikasi dengan baik ya. Jadi biar ekonomi juga tumbuh. Kalau perusahaan Anda tumbuh kan dengan masing-masing punya bidangnya, cara memberikan atau kontribusi terhadap ekonomi negara kan. Kalau Kasih Solusi begitu, ekonominya tumbuh, cash flow-nya positif, dia hire, dia gaji karyawan, ekonomi kan muter. Betul. Tapi kalau mandek, boro-boro mau hire ya nggak? Betul. Ya gimana cash flow-nya begitu kan? Semangat Mas. Semangat. Nah, ayo dong gas, cek aja di bawah tuh untuk The Bridge Academy. Ada yang mau disampaikan lagi? Mbak Lisma, mantan wali kota Surabaya. Iya, kebetulan saya satu nasab, Mas. Satu nasab ya. Iya. Gimana? Iya, oke. Jadi insya Allah kita tanggal 17 sampai 19 November ini kita mau bikin event Indonesia Customer Experience Week. Wow, keren. Kami mengundang teman-teman semua buat training, buat dengerin gimana para ahli, karena kita ngundang Bluebird, kita ngundang Z-Clinic, kita ngundang Paragon, Wardah, Makeover gitu ya Mas ya, untuk sharing apa yang mereka lakukan dari sisi product experience-nya. Wow. Kemudian dari employee experience kita ngundang dari tiket.com, kita undang HR advisor-nya dulu di Freeport. Kita ngundang juga mantan direktur HR-nya Indofood, gimana dia manage 18.000 karyawan, employee experience-nya gimana. Wow. Kemudian juga kita ngundang dari sisi digital experience. Kita ngundang salah satu konsultan dari IKN, namanya Mas Oscar.
yang bangun juga aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman bisa belajar banyak banget, bukan hanya produk, bukan hanya employee, tapi belajar juga dari sisi customer experience yang bagus gimana. Kita juga bukan hanya pembicara dari nasional yang kita undang, ada pembicara internasional yang kita undang, termasuk COPC yang tadi juga akan datang. Wow, oh ini, oke, ada di sini, pendaftarannya ada di sini, tuh. Ya baca aja captionnya apa gimana? Cara daftarnya gimana? Bisa di link Instagram, bisa di website, bisa di WhatsApp juga bisa. Langsung DM juga bisa, Mas. Oh, oke. Silakan teman-teman semua ya. Oh, ada link di bawah ya. Lu tinggal cek aja teman-teman di bawah tuh, tinggal ikutin langkahnya, ada link itu di deskripsi, ada di caption, lu cek aja untuk ke acaranya, lu bisa datang ke sana. 17 saya udah berangkat umroh belum sih? Kasih umroh kan tanggal 18 ya. Saya saya umroh kapan? 18 ya? Oh 18, 17-nya bisa mampir. Bisa dong Mas ya? Iya. Ayo Mas, boleh Mas, bareng? Oh iya, boleh dong, ayo dong. Iya. Ya, terserah Mbak Lisma mau saya datang sebagai tamu atau narasumber. Kalau narasumber hubungi manajer saya 2 miliar sejam ya. Tenang Mas, ada Pak Adri, investor saya. Itu pakai uang orang. Jibores bayar ke gue. Malah jadi nyuci duit dong, coy. Tenang, ada Pak Adri, ada duit nasabahnya, duit kliennya, pakai duit gue. Itu bayarannya ngambil sendiri ada di mobil gitu. Duit orang. Diantar sama mobil uangnya. Iya. Ya, boleh. Nanti kita mainkan di 17 nanti. Insya Allah kalau ada waktu, nggak ada apa segala macamnya, pas bisa kesana kita mainkan deh. Seru kayaknya. Yoi, seru nih. Di mana sih lokasinya? Taman Mini Mas, di Taman Mini Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah. Yes. Oke. Dari jam pagi ya? Dari pagi? Whole day Mbak ya? Dari pagi sampai sore ya. Whole day Mas. Dari pagi sampai sore ya kan. Bisa ngeliat kereta gantung juga ya kan. Memang ada. Oh iya. Duh, tua banget gue ya. Sama Keong Mas. Anda lebih tua ternyata. Sama Museum Kereta Api. Oke ya, siap, mantap. Oke, thank you. Siap, sama-sama Mbak Lisma dari The Bridge Academy. Benar-benar menjembatani kita nih selangkah lebih maju lagi. Yuk, tinggal naik jembatannya. Ternyata itu loh permasalahannya bareng The Bridge Academy. Nah, ini menariknya gini Mbak Lisma, Mas Adri. Iya Mas. Saya pengen agak senggol-senggol dikit lagi ke fenomenal yang sedang terjadi di saat ini ya. Apa itu? Mengenai manusia versus robot. Manusia versus AI. Ya ngapain sekarang ngurusin people? Ujung-ujungnya nanti kan sebenarnya people atau manusia kan akan tergantikan oleh AI. Posisi-posisi mana yang AI gampang tergantikan itu sering banget muncul customer service. Saya nggak tahu kenapa. Tahu chatbot, WA bot, itu kan bagian dari itu ya. Betul. Terlepas dari visual, audio atau texting ya. Terlepas dari itunya, tapi anyway ya ujung-ujungnya katanya robot lagi. Nah maksud saya adalah apakah ini menjadi satu isu bahwa ketika ngapain gue benahin customer service, gue kasih aja robot. Tapi ada sisi lainnya atau paradoksnya atau antonimnya. Di Bloomberg ini saya baca loh artikel ini loh. CEO Klarna insaf. Kini sebut AI tak bisa gantikan semua pekerjaan. Mungkin sebelumnya pernah statement apa gimana apa segala macamnya gitu ya. Atau mungkin jilat ludah sendiri gitu kan. Gitu Mas. Ini gimana ya? Mbak Lisma. Ya, seperti apa ya Mbak? Oke, jadi banyak juga nih Mas yang nanya, sama persis juga. Sebenarnya dengan adanya AI bisa nggak sih pekerjaan customer service, call center gitu ya? Atau misalnya teman-teman yang kerja di customer experience gitu ya, itu bisa nggak sih secara mudah aja digantikan di AI gitu ya? Saya setuju sama yang Klarna ini Mas. Klarna ini saya juga baca, dia adalah salah satu fintech di Swedia. CEO-nya bilang bahwa udahlah ini mah pekerjaan repetitif gitu ya, udah pakaiin aja AI semuanya beres, saving cost gitu ya Mas, nggak bayar resource untuk manusianya. Tapi ternyata Mas, 700 orang yang digantikan AI, ternyata AI itu nggak punya salah satu yang manusia miliki, yaitu adalah empati. Oh iya. Susah loh. Iya sih ya. Jadi izin feedback dikit ya. AI bikinan manusia, manusia bikinan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu level tertinggi. Jadi kalau agak spiritualisme dikit ya, izin ya Mas ya. Gimana kita ceritanya bisa atau berani lantang mengucapkan bahwa
AI robot itu adalah yang terbaik, sempurna, sementara dia itu diciptakan oleh manusia. Tapi sementara manusia diciptakan oleh Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala bagi yang meyakini seorang muslim gitu ya. Betul. Nah, maksud saya iya juga ya. Empati, rasa, ada emosional itu gak ada ternyata di robot. Membuat nyaman orang lain gitu ya Mas ya. Oke, lanjut. Itu yang gak dimiliki AI. Lalu? Jadi sebenarnya saya setuju kalau ngutip pernyataan dari Profesor Hatib Basri gitu ya. Sebenarnya AI nggak akan bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Mungkin memang kita butuh AI untuk misalnya simplify pekerjaan yang repetitif. Sure. Ya, betul. Tapi mas, saya setuju bahwa beliau bilang bahwa orang yang akan dicari di masa depan adalah orang yang bisa mengoperasikan AI. Jadi kitanya nggak boleh nolak juga tentang AI. Saya punya temen di India gitu ya, anaknya sekolah di sana, gurunya nanya, tolong kasih tahu saya kalau kamu ngerjain tugas ini nggak pakai AI. Jadi didorong untuk pakai ChatGPT gitu ya Mas ya. Nah, mental itu yang harus kita punya, bahwa kita memang harus jalan bareng sama AI. Bukan berarti AI sepenuhnya menggantikan pekerjaan, apalagi untuk customer experience ya. Touch point-nya atau titik temunya banyak gitu Mas Dery. Dari satpam, dari resepsionis, bagian finance-nya ramah nggak kalau pada saat ngirimin invoice? Tim operasionalnya pada saat interaksi baik nggak? Kesan apa yang didapetin Mas? Nah, makanya hospitality, service experience gitu ya Mas, digital experience itu nggak bisa kita pisahin, itu jadi pilar yang sangat penting untuk keseluruhan dari brand gitu ya Mas ya. Dan salah satunya itu juga perlu dipayungi sama leadership yang juga fokus kepada pelanggan. Karena kalau leadernya fokus ke komoditi aja, nggak akan jalan tuh Mas. Strategi dan taktik untuk gimana kita handling customer dengan baik. Mau pakai AI, mau manual, semuanya butuh service experience. Service experience, people dan lain sebagainya. Saya akhirnya jadi inget nih Mbak Lisma, Mas Hadri. Ini analogi ya, maksudnya di luar dari yang pembahasan ini, tapi serupa lah. Yaitu apa? Saya lupa waktu itu di bandara mana. Saya kan cukup yang aktif nih. Ntar nih saya jam 1 malam ke Gorontalo. Mohon maaf, ke bandara baru ke Gorontalo. Malam ini? Iya, pesawat jam 4. First flight lah. Anyway lah, kenapa? Karena saya tiap weekend, tiap minggu pasti ada aja sekali 2 kali kita yang ngajar lah di mau kampus, mau tuh korporasi dan seterusnya gitu ya. Nah, anyway apa? Ada satu bandara. Mas tahu kan kalau di bandara tuh kalau kepuasan pelayanan, kebersihan itu kan apa sih namanya? Scoring ya. Scoring emoji-emoji dari yang sedih, sampai yang happy banget ya. Ya, teman-teman tahu lah pasti ya, penilaiannya. Kan pasti kan ujung-ujungnya kan sebenarnya ini buat perusahaannya, pelayanannya oke apa enggak, situasinya seperti apa, bersih apa enggak gitu kan. Saya tuh termasuk orang kayak begitu karena saya tuh visual banget, saya into sama desain, saya into sama UI UX dan seterusnya. Jadi biasanya suka kontribusi. Ya seru aja sih, saya suka begitu kan. Ujung-ujungnya ada UX apa sih, experience apa sih ketika mencet-mencet ini gitu ya. Nah, suatu ketika saya masuk tuh, itu ternyata tetep loh. Gimana ceritanya kalau nggak ada orang yang nyapa di situ terus cuma sekedar ngisi doang kan? Nah, apa itu? Ada satu cleaning service atau office boy lah yang di dalam kamar mandinya itu ramahnya luar biasa, laki-laki. Iya lah ya, orang toilet laki-laki dalamnya. Setiap orang masuk, setiap orang keluar, itu saya hafalin betul. Kata-katanya, template-nya, tapi kadang dia menyesuaikan siapa yang ada di depannya dia gitu kan. Nanti masuk kan agak, kalau benar rame itu kadang ada ngantri-ngantri dikit gitu kan di urinornya apa segala macamnya. Itu saya dengar aja, silakan Bapak, iya Pak, gitu kan. Kopernya boleh taruh situ, saya yang jagain Pak. Saya tuh peka sama begitu-begituan. Silakan ngantri, itu giliran saya buang air kecilnya gitu kan. Iya Pak, pas mau keluar, iya Bapak, gitu kan. Jangan lupa kopernya tadi Bapak taruh di sebelah sana, nggak ada barang yang tertinggal, atau mungkin biasanya HP Pak, banyak orang di sini Pak. Begitu aja diputer-puter. Aduh, saya lupa lagi nama bandaranya. Saya mau apresiasi nih buat kepala maskapai ya, biasanya apa sih namanya tuh, kepala Injourney sekarang Mas. Injourney. Sebelumnya kan ada Bapak Doni Oscar ya, COO Danantara. Boleh dong selipan-selipan nyapa-nyapa teman-teman saya, boleh dong. Kan saya lagi pakai baju tugas. Iya, kelihatan sih Mas. Bapak Doni Oscar ya Wamen, BUMN, saya nggak tahu lah. Sekarang berarti di Danantara juga kan, Injourney juga, bosnya Injourney sebelumnya, ya kan.
kayak begitu kurang lebih. Wow, oke juga nih. Jangan mungkin di belakangnya ada anda juga atau mungkin nyontek strategi Anda ya. Kayak begitu, masa hal begitu kan. Betul. Pas giliran saya juga seperti itu sama. Iya, gitu kan. Iya. Ya Bapak gitu kan. Kopernya sebelah sana tadi gitu kan. Jangan lupa tadi saya perhatiin Bapak taruh sana. Oke. Ada yang tertinggal handphonenya tadi. Betul. Biasanya sering terjadi ketinggalan handphone. Ya hati-hati jalan Bapak. Iya. Saya masih ingat mukanya, saya masih ingat. Mas itu. Kayak gitu gimana tuh Mbak Lisma? Itu bagian dari maksud saya gini, kalau itu nggak ada, hanya nilai aja, apa yang gua rasakan penilaian ini tuh servisnya tuh toiletnya tuh nyaman tuh apa gitu, sekedar tombol itu kan kita bahas manusia lawan AI dong. Anggaplah tadi tombol-tombol tadi kan ya serupa AI lah, dia bisa ngasih tahu sistem lah komputasi lah ya. Saya ngeklik, so what gitu, terus ya udah. Terus gini deh, nggak usah ngeklik dulu deh. Tahu ini gue nyaman, tahu ini gue aman, nggak ada ketinggalan tuh gimana kalau nggak ada orang-orang yang nyampak kayak tadi. Betul. Gimana? Tulisan, oke, gue ngayal tulisan. Terima kasih Bapak, hati-hati barang tertinggal. Biasa aja. Flat itu maksudnya. Kalau tulisan biasa aja kan. Iya betul. Perhatikan barang bawaan Anda, pasti gitu kan. Iya. Terus gue ngeklik, iya udah thank you selesai. Apa gitu loh. Itu gimana Mbak Lisma? Menarik nih. Iya. Karena prinsip dari servis, Mas, itu adalah membangun hubungan. Nah, membangun hubungan butuh komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi itu elemennya banyak ya. Kalau ngutip dari Profesor Mehrabian di University California Los Angeles bilang, elemen komunikasi 3 ya, Mas. Kata-kata, intonasi, dan gestur. Nah, strategi dari customer experience kan ninggalin feeling dan kesan yang positif. Nah, toilet tadi adalah salah satu touch point-nya, Mas Dery. Iya, jadi kita kadang-kadang lupa nih sama touch point yang sering banget digunakan sama pelanggan. Ketika kita fokus di situ, itu akan bisa ngegambarin keseluruhannya bagaimana employee-nya di-treat dengan baik dengan company-nya. Dalam hal ini misalnya kayak Injourney tadi gitu. Injourney juga pernah training sih Mas, by the way sama kita. Oh, kan saya udah duga. Ya, so that's why event kita juga di Taman Mini karena itu salah satu Injourney asset juga. Oh, wow. Yes. Pemain. Injourney juga akan jadi speaker juga nanti di event kita. Ada? Gimana dia manage bandara. Ya, betul. Nggak salah. Ini kita nggak janjian loh ya. Saya tiba-tiba kepikiran aja karena saya orangnya mobilitas tinggi ya. Ada aja ketemu ini, ketemu itu. Gua amazed sih kayak kalau ngingetin koper satu orang, naruhnya di mana tepat ya. Kan parah ya trainingnya ya berarti ya. Betul. Oke, orang tuh naruh situ. Gue aja suka lupa naruh di mana kalau koper kan asal. Bener, taruh aja gitu maksudnya. Taruh aja kebelet. Tadi gue taruh di mana ya gitu. Iya Bapak gitu. Nah, kalau Bapak gitu. Nah, kalau Bapak ya kopernya sebelah situ Pak, jangan lupa Pak. Orang sampai oh iya bener. Wow. Apal gitu maksudnya. Gue lupa lagi Surabaya atau apa gitu. Nanti kalau saya ingat nanti saya coba ini deh. Oke. Siap. Mas Adri, ada yang mau disampaikan lagi terkait pengalaman-pengalaman ketika bareng sama The Bridge Academy, perusahaan-perusahaannya, apa yang mungkin sempat terlewat? Karena kita tahu bahwa kuncinya kita dagang sama manusia. Betul. Bukan sama benda mati, itu permasalahannya. Artinya tangan ke tangannya, ya B2C kayak B2B kayak tetap ada manusia di situ. Jadi yang harus diperhatikan adalah people plan. Apa yang lo rencanakan terhadap manusia tersebut di perusahaan lo. Betul. Seperti apa Mas Adri? Ya tentunya The Bridge Academy kan punya tim yang memang ada ilmunya Mas. Jadi berdasarkan ilmu. Jadi mereka akan siap sekali bantu kita apa rencana kita, kemudian juga terkait sama customer experience, melibatkan employee experience. Ujung-ujungnya kita mesti punya hal yang beda dengan kompetitor. Makanya berdasarkan experience kita, pengalaman kita, The Bridge Academy sangat helpful Mas, sangat bantu, sangat open untuk kita sama-sama garap nih bagaimana kita bisa win the competition dengan cara customer experience. Makanya ini tanggal 17, 18, 19 ini kayaknya momen bagus juga Mas. Kita bisa belajar, ya ada banyak praktisi, ada banyak best practice dari beberapa industri. Terkait sama customer experience kan Mas. Mantap. Masih bisa ikut kan Mbak Lisma? Bisa dong ya. Berapa seat lagi sisanya Mbak Lisma? Masih bisa. Kita insya Allah ngundang ratusan dan ribuan orang sih Mas untuk hadir ya, baik online maupun offline. Ini conference gitu kayak ada ballroom gitu di Taman Mininya. 19-nya conference di Taman Mini, tanggal 17-nya executive session.
Oh, I see. Iya. Ya memang sih ya teman-teman ya, kalau udah dari kliennya udah besar-besar semua begini mah udah dipercaya karena sulit untuk tembus loh. Mau lu ngakuin agensi kayak gimana pun juga kalau nggak ada dampak apapun itu ya ke perusahaan kita ya sulit sekali. Dan yang kedua adalah yang menariknya tadi gue denger Mas, perusahaan-perusahaan itu udah coba berbagai macam untuk isu people ya, manusia ya. Betul, itu pakai inilah, pakai itulah, konsultan inilah, konsultan itu. Iya kan? Pernah saingan juga nggak mau konsultan yang janganlah teman saya juga lagi. Saya ada kalanya sepinggir jurangnya saya berani kalau saya nggak kenal. Kalau kenal nggak enak ya. Mbak, sebenarnya tadi dirimu ngomong tadi yang di ruangan di saya. Ya. Betul. Ya kan. Nantilah kita bahas ya. Nah itu coba kita buka aja websitenya terakhir nih ya. thebridge.id. Nah ini bisa kita kepo-kepoin aja tuh layanannya apa aja. Tuh, highest rating in industry, 300 lebih kliennya. Nah lu bisa detail di situ lah. Nah ini nih, Red Doors, tuh Aldan. Aldan ngerasain servisnya kan suka banget ke situ tuh Aldan. Iya. Pantesan dibuat nyaman sama Mbak Lisma, Red Doors. Bener kan pelayanannya? Wah, Anda bahaya juga nih Mbak. Coba satu lagi. Kadin. Kadin iya bener. Wah. Iya, Kadin Jawa Barat, Mas. Kita kerjasama saya sama anggota Kadin. Oh, Jawa Barat ya. Siap. Kita di Jakarta base-nya. Berarti perlu juga, Mas. Kita ngajarin 350 pengusaha perempuan, Mas. Oke. Sinarmas, JNE, Transjakarta, pantesan nih. Naik transportasi kan teman-teman kan di Transjakarta. Oke. Menarik. Oke. Ini lembaga survei bukan sih? Sukovindo kan? Sukovindo. Iya Surveyor. Sukovindo iya. Surveyor kan? Iya. Bener surveyor kan? Surveyor. Yang sayangan Nielsen gue sebut juga lagi di sini. Secara gamblang banget gue kayaknya nyebutnya. Ada story sebenarnya JNE, Mas. Apa? JNE itu ada story kita. Kenapa? Storynya apa? Jadi waktu pas pandemi, Mas, pertama kali pandemi, kita adalah orang yang bantu mungkin teman-teman semuanya bisa transform, semuanya bisa belanja online, bisa teman-teman juga ngirimin hampers pada saat itu gitu ya. Karena kita jadi konsultan yang nyediain sistem supportnya juga buat JNE. Jadi pada saat kurang lebih dalam waktu 1 minggu kita mindahin layanan customer service call center JNE 350 orang. Itu dari ngantor semuanya work from office gitu teman-teman, akhirnya semuanya harus pindah jadi WFH cloud basis. Kita nggak bantuin JNE pada saat itu. Jadi kalau teman-teman pada saat itu bisa delivery pada saat pandemi kurang lebih 3 tahun. Saya pernah loh waktu itu zaman saya pernah ada satu tempat tinggal lah ya di apartemen. Itu kan di apartemen itu ada yang pakai locker atau box. Pernah dengar nggak? Ya kan? Ya kan? Kotak pos itu ya. Iya, nanti dia masukin barangnya di situ. Betul. Tuh, apartemen tertentu lah waktu itu saya pernah di situ. Nah, di pandemi kan dampak semua kan? Betul. Mau nggak mau kita sempat nangkring juga tuh di apartemen tuh, kena dampak ya nggak? Nggak kemana-mana. Iya, dia nggak usah ceritain lah kenapa bisa di apartemen kan, nggak usah ditanyain juga. aset apa aja udah dijual, nggak usah ditanyain. Nggak usah ditanyain aset apa aja udah dilepas, nggak usah lah, ya kan? Itu barang-barang yang sempat saya order apa segala macam itu kan apa ya bahasanya? Lupa diambil di Pobox lah, ini kesana kesini lah, saya ada salah setting lah, gitu-gitu lah. Waktu itu kan tiba-tiba mendadak online apa segala macam kan. Itu komplain-komplain minta di retur lah. Betul. Itu kan kita nanya ke kayak di Shopee itu punya customer service apa segala macamnya gitu kan. Betul. Ekspedisi kan pengantarnya kemana itu sempat kita ini juga tuh koordinasi juga tuh. Tapi ngebut loh mereka loh sat. Betul. Oh siap, Anda di belakangnya, mantap. Pemain. Siap, kalau gitu nanti detailnya ada di sini ya buat websitenya. Langsung lu baca aja, mungkin lu pakai jasanya seperti apa ya, ikutin aja langkah-langkahnya. Siap, terima kasih Mbak Lisma, Mas Adri. Thank you Mas Adri. Sama-sama. Thank you Mbak Lisma, udah diganggu. Siap. Oke, ya sama-sama. Gila gue sampai salfok. Global collaboration. iBlooming itu kan kayak ini kan platform yang buat AI yang Pak Bi waktu itu pernah pakai itu. Betul. Bener? Yang mau dibayar. Ya kan? Mas masukin dibayar malah. Dibayar betul. Kita masukin kelas, kita video atau segala macamnya kita dibayar. Tuh. iBlooming kan Pak Subiakto guru saya pernah pakai itu. Iya. Itu luar tuh. Betul. Rekomendasi guru saya udah level profesor untuk pakai itu. Anda di belakang. Di mana-mana Anda nih.
LIFO. Baca sendiri dah. Iya. Siap. Oke. Ada mau tambahin? Cukup, Mas. Mas Adri. Cukup. Saya amazed sekali sih sama teknologi di The Bridge Academy nih. Iya. Detailnya tuh ada infonya di sini. Masuk aja sosial medianya atau tinggal hubungin. Makasih Mbak Lisma, makasih Mas Adri. Karena untuk ekonomi lebih baik buat perusahaan-perusahaan jadi lebih maju lagi ke depannya. Siap. Nanti kita update lagi ya. Oke, thank you. Yoi, sama-sama. Thank you, Mbak Lisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.